saya nyong. Man. Ya masak. Itu ayah, itu. Demikianlah tadi kajian kita yang pertama yang disampaikan oleh guru kita, yaitu Kang Dahil ya. Jadi saya mohon kepada rekan-rekan semua untuk dimanfaatkan dan diamalkan apa yang beliau sampaikan kepada kita. Dan selanjutnya yaitu kajian yang kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Subakir, dan alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Himbauan dari kami, saya mohon pada seluruh rekan-rekan semua untuk kajian kelompok 3 itu untuk lebih aktif ya. Kalau bisa untuk seperti ini terus gitu loh. Ya jadi jangan begitu waktu lah gitu ya. Jadi hitungnya waktu lah udah keempat ketiga. Jadi saya mohon pada teman-teman untuk lebih aktif dan mudah-mudahan kedepannya teman-teman lebih rajin dan lebih aktif lagi. Dan juga kita juga berkaca kepada teman-teman kita, banyak ya jamaah kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Ya kemarin Ibu Mustika ya yang meninggalkan kita. Marilah kita doakan semoga Allah akan mengampunkan dosa-dosa beliau. Allah tempatkan beliau di surganya Allah, dan Allah jadi segala kebaikan-kebaikan Ibu Mustika yang menuju ke Masjid Nurah ini sebagai amal jariah. Ya itu, dan juga marilah kita dengarkan kajian berikutnya yang akan disampaikan oleh Ustaz Subakir. Saya mohon kepada Bapak Tajudin, ada nggak Bapak Tajudin? Bapak Tajudin ada nggak? Bapak Tajudin ada nggak? Siap kita lanjutkan atau mau istirahat dulu? Mau tidur setengah jam dulu? Lanjut Ustaz. Iya, kalau langsung sepakat ya udah tidur. Saya juga tidur setengah jam. Kalau tidur lebih ya, kalau tidur rumah jangan. Sudah siap mulai? Siap. Ini ada murid baru nggak? Kan kemarin tahun ajaran baru itu ada murid TK, SD. Siapa yang baru pertama kali datang? Coba udah tangan. 1, 2, 3. Berarti murid barunya cuma 3. 4. Masih muda banget.
Banyak ini di tempat lain itu ada SD negeri muridnya cuma 1. Iya, murid barunya ada yang 3, 4. Berarti yang lain murid lama semua ya? Murid lama? Baik. Sudah siap ya? Kalau siap biasanya di mana aturannya? Iya. Saya yang berbicara, kalian diam ya. Kalau ada yang melanggar aturan ini gimana? Suruh ganti. Nah, masih ingat ya, termasuk murid baru nih, kita punya aturan. Kalau saya menyampaikan materi, kalau ada yang ngobrol sendiri, saya suruh gantikan saya pulang. Orang dekat rumah saya sih. Sepakat, saya yang bicara, antum yang diam menyimak. Ternyata gampang menaklukkan antum itu. Ya, di luar sana itu juga diem orang susahnya setengah mati. Alhamdulillah di sini gampang, diancam begitu langsung jalan yang tadi. Pak Ustaz, gimana kalau ada yang main HP, Pak Ustaz? Ada yang main HP? Oh iya, kalau ada yang main HP hukumannya disita 3 bulan baru dibalikin. Enggak, itu masih berlangsung juga ya. Hati-hati jemaah, HP-nya dimatikan aja, biar aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده لا يخاف لومة لائم حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku seiman seislam yang saya cintai karena Allah, yang saya doakan semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat. Yang saya doakan semoga senantiasa mendapatkan taufik, hidayah dan pertolongan dari Allah. Amin. Semoga dengan nikmat-nikmat tersebut semuanya bisa istiqamah. Amin. Sekali muslim tetap muslim sampai mati. Amin. Sekali mukmin tetap mukmin sampai. Sekali ahlus sunnah menjadi ahlus sunnah sepanjang hayat kita sampai. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di pagi yang cerah ini, di pagi yang aman, di pagi yang damai, di pagi yang pertama sudah turun apa belum? Di pagi yang telur murah atau mahal? Di pagi yang kita masih mendapatkan nikmat iman Islam, kita dipertemukan kembali oleh Allah di tempat yang istimewa. Di baitin min buyutillah. Dan insya Allah semoga majelis kita juga istimewa karena di sini kita akan mempelajari salah satu surah juz amma. Insya Allah menuntaskan surah Al-A'la ya. Kemarin panglima kita. Dulu itu kalau panglima di zaman Rasulullah yang terkenal siapa? Khalid bin Walid, Amr bin Al-As, Sa'd bin Abi Waqqas. Ya, panglima kita sekarang siapa? Nawawi ya. Kemarin WA saya katanya ada yang mau membaca surah Al-A'la utuh dari awal sampai akhir. Mana Pak Panglima? Pak Nawawi? Mana yang aku jadikan katanya membaca surah Al-A'la? Anak pengen dengar bacaannya. Kasih mic. Kasih mic atau mau ke depan? Maju. Oh iya. Tolong. Silakan.
di video ya. Alhamdulillah saya pakai jas, jadi ganteng banget. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fa sawwa walladzi qaddara fa hada walladzi أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya. Barakallahu fiik. Pada lima rahimani wa rahimakumullah, kita telah menyimak tilawah surah Al-A'la yang disampaikan oleh siapa namanya? Pak Yusuf. Pak Yusuf. Masya Allah. Pak Yusuf ya. Barakallahu. Baik. Pada lima rahimani wa rahimakumullah. Ini kayaknya kurang semangat. Baik. Ayo kita baca bareng ya. Tapi sistemnya gini ya. Istami'u tsumma kami. Anda bacakan per ayat antum semua hidupkan. Ya. Semuanya siap-siap. Kalau yang nggak hafal, nggak usah ngarang-ngarang hafalannya ya. Dengerin aja yang nggak hafal, jangan ikut-ikutan nanti malah coba baca. Dengerin aja yang nggak hafal. Baik. Mustahidun, siap? Siap. Wahid dan tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Alladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Faj'alahu ghutha'an ahwa. Waja'alahu ghusaan
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى Ayo kita baca bareng-bareng, semangat semuanya ya. Bareng-bareng, nggak usah kayak tadi saya bacakan untuk jelaskan. Sekarang bareng ya. Kita mulai dari basmalah, rambutnya sudah di awal. Wahid, itsnain, salat. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Baik, jazakumullah khair. Mohon diperhatikan ya bacaan surah Al-Ahzab ini. Kalau kita wakaf di setiap ayat, ya, itu panjangnya jangan lebih dari 2 halaman. Ya. Ya. Kadang-kadang ada yang bacanya itu kepanjangan, terlalu panjang. Sabbih isma rabbikal a'la. Panjangan deh. Panjang ya? Ya. Sabbih isma rabbikal a'la. Alhamdulillah. Nah, antum bisa merasakan kepanjangan, kependekan. Itulah
isma rabbikal a'la. Pas. Benar. Iya. Itu menurut saya juga pas. Kalau usah berdebat sampai keluar ya. Begitu semuanya ya. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Kecuali kalau disambung. Ayat 6 disambung dengan ayat 7. Sanuqri'uka fala tansa. Kalau wakaf ya. Kalau sambung sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Ini boleh aku baca 2 harokat sampai yang paling panjang sama dengan baca bukas. Namanya majalah yang disambung. Ya, itu aja catatan. Kepada iman rahimani wa rahimahum. Tadi pelajaran sebelum saya tadi apa? Jabur. Ibn Nabawi. Tadi saya dengar supaya paru-parunya sehat gimana? Ya, paru-paru ya. Jantung. Jantung. Kalau Ibn Nabawi yang dibahas apa? Pengobatan ala Nabi. Pengobatan menurut Nabi gitu ya. Semoga badan kita apa? Sehat. Ya. Nah ini komplit nih. Kalau tadi Ibn Nabawi ya, kadang mengatasi kepala pusing karena sakit yang bukan pusing karena ekonomi. Ya kan? Macam-macam penyakit. Alhamdulillah. Antum mau nggak? Badannya sehat walafiat tapi hatinya keras seperti batu. Hatinya mati, mau nggak? Hah? Kenapa? Kenapa? Yang penting mas saya sehat. Pagi-pagi sarapan Indomie 2 pakai telur 5. Kalau antum punya kambing atau sapi lah, atau orang-orang yang kira-kira perlu nggak dipikirkan kambing saya ini supaya tidak hanya sehat fisiknya, tapi hatinya juga harus bagus. Hatinya harus sehat, perlu nggak? Perlu. Hah? Perlu. Kambing nggak perlu hati yang bagus, hati yang ada iman, hati yang baik. Itu kalau ada orang yang memelihara kambing, melihara sapi, kok dia pikirkan bagaimana ya supaya sapi saya ini hatinya sehat kok. Nggak ada kerjaan. Cukup kasih makan sehat alhamdulillah. Jadi dipotong ya atau dijual. Tapi kalau kita coba kalimat ya, kita itu harus pikirkan bagaimana bukan hanya badan kita yang sehat, tapi hati kita juga sehat. Baik. Kita itu punya ilmu tentang hati yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian dari ajaran Rasulullah ini nanti diperdalam, dirinci oleh para ulama. Ya, Rasulullah itu mengkhabarkan di dalam tubuh kita itu ada satu organ jantung. Tapi fungsinya itu menentukan baik dan buruknya seluruh anggota. Ya, kalau dirinci gitu ya, telinganya jadi baik, matanya jadi baik, lidahnya jadi baik, perutnya jadi baik, kemaluannya, tangannya, kakinya, semua. Apa anggota tubuh yang menentukan itu? Qalbu itu biasanya kita terjemah apa? Jadi kita punya keinginan ya, sebagaimana badan kita itu punya apa namanya fit, afiat, maka hati kita juga kita berharap menjadi hati yang salim, sehingga anggota tubuh kita ini menjadi alat untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk menghamba mengabdi kepada Allah. Nah ini nih ya, kalau tadi ada pelajaran di Ibn Nabawi ya, atau pernah dengar nggak hal-hal yang bisa membuat hati kita ini rusak oleh ulama-ulama ahli hati
itu biasa disebut dengan racun hati. Pernah dengar ada berapa? Saya tanya yang saya kenal dulu ya, Pak Sobirin. Racun hati Pak Sobirin, apa saja Pak? Hah? Hah? Berbuat dosa. Oh, bagus. Benar itu ya, tapi itu masih global. Kalau dirinci ya, nah ini kekuatan iman ya. Semua bentuk maksiat itu akan meracuni hati. Bentuk maksiat. Semakin besar maksiat tentunya racunnya semakin parah gitu ya. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah itu dalam dua bait syair beliau. Ini syair yang sangat istimewa karena berisi ilmu yang istimewa. Ya. Syair itu kadang-kadang istimewa, remeh-remeh gitu ya, jorok-jorok, kotor-kotor. Tapi ada juga syair yang bagus. Para ulama ya itu kalau membuat syair isinya bagus-bagus. Termasuk Ra'aitu dunuba tumitul qulub. Ra'aitu dunuba tumitul qulub. Wa qad turithu dzulma idmanha. Bait yang pertama, saya berpandangan berkeyakinan dosa-dosa itu mematikan hati. Dan melakukan dosa terus itu akan mewariskan kehinaan. Dari ahli maksiat jadi orang hina. Kemudian berikutnya, wa tarkud dzunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha. Meninggalkan maksiat itu akan menghidupkan hati. Dan baik untuk dirimu engkau meninggalkan perbuatan maksiat. Intinya dari sini ya. Kemudian ini dirinci oleh para ulama. Ada dikenal 4 racun hati. 4 racun hati. Tadi sudah dapat ilmu dari bait syair tadi ya. Intinya semua maksiat itu berdampak akan bisa mematikan hati. Itu membuat sakit keras, kemudian ujung-ujungnya mati. Ya. Orang itu kalau hatinya mati itu sebenarnya dia sudah mati sebelum dia mati. Dia sudah ada di alam kubur sebelum jasadnya dimasukkan ke dalam kubur. Orang yang hidup hatinya mati tapi masih sehat walafiat ya, itu diungkapkan oleh para ulama itu adalah mayit yang gertak. Ya. Orang yang hidupnya hanya hatinya mati, rumahnya mewah, berarti rumahnya itu kuburan mewah, kuburan elit. Lampunya kristal, masya Allah, tempat mandinya bagus, ya, WC-nya bagus, dapurnya bagus, ada kolam renangnya. Tapi yang menghuni rumah itu hatinya mati, maka itu adalah kuburan elit. Ya, begitu. Ya, narasi para ulama ketika motivasi kita ini supaya jangan sampai badan kita masih hidup tapi hati kita sudah mati. Itu tadi dirinci, ya. Ternyata penyebabnya itu dekat banget gitu. 4 racun hati. Yang pertama fudulun nazar, melihat yang berlebih. Ya. Baik, antum yang diuji oleh Allah tidak punya indera penglihatan bersyukur. Karena saya merasa masya Allah ketika dikasih anugerah mata ini yang bisa melihat ya. Betul, apalagi di zaman sekarang suhulinya luar biasa untuk tidak melihat hal yang diharamkan oleh Allah. Fudulun nazar. Kemudian yang kedua adalah fudulul kalam. Banyak omong. Kalimat-kalimat yang busuk-busuk yang dilarang dia ngomong. Itu merusak hati ternyata. Ya. Bahkan ada ungkapan bagus dari para dokter hati. Ulama maksudnya bukan dokter-dokter biasa. Antara mata dengan hati itu ada terowongan, ada jalan terowongan yang nyambung. Ya, kalau mata ini rusak, maka hati itu seperti tempat ya, isinya najis, kotoran, macam-macam ada di situ. Kalau hati sudah seperti itu tidak mungkin nyaman dan tidak mungkin khusyuk. Nah, ini yang ketiga nih ya, hati-hati.
Fudul ta'am. Maka banyakkan makan. Apalagi kalau makan yang haram-haram juga ditelan juga, alhamdulillah itu akan meracuni. Yang keempat, fudulul mukhalafah, yaitu terlalu banyak bergaul. Semua orang dengan berbagai macam kalangan ya dia bergaul dengan. Ada yang bergaul dengan seseorang itu ibaratnya racun, pasti mematikan. Bergaul dengan orang-orang kafir, bergaul dengan orang-orang bejat, bergaul dengan orang-orang yang punya penyimpangan-penyimpangan dalam Islam ini. Namun tidak. Itu racun. Ya. Nah obatnya juga ada 4 menurut saya. Nah ini buatan iman ya. Kenapa saya mau kontimain tadi? Saya dengar tadi kan pelajarannya tentang bagaimana supaya fisik kita itu sehat. Ternyata Al-Quran ini juga punya peran luar biasa kaitannya dengan makanan yang bergizi untuk hati kita. Atau bahkan bisa dikatakan obat untuk segala penyakit hati. Itu ada di dalam Al-Quran. Yang pertama zikrullah, istighfar, kemudian istighfar, tahajud, dan doa. Itu diantaranya yang disebut oleh para ulama sebagai makanan hati yang bergizi. Ya. Jadi tilawatul Quran ditadabbur itu adalah makanan hati yang sangat bergizi. Ya. Sebagaimana badan kita ini butuh makanan secara kontinu simultan, maka hati juga harus dikasih makan secara simultan. Ya. Kira-kira kalau membaca Quran itu cuma sebulan sekali ketika kita kumpul di sini, cukup Pak? Enggak. Kalau antum cukup ya begitu. Kalau begitu kamu makannya juga sebulan sekali. Nah, kalau adiknya dapat nasi kotak kan di sini, nah, kamu sanggup makan sebulan sekali? Hah? Ya. Kalau coba dari detik ini nanti sampai bulan berikutnya antum jangan makan. Insya Allah nanti giliran bulan depan nggak ada satupun yang hadir di sini. Kenapa? Pada tepal semua. Itu tolong perhatikan ya, ngurusi hati itu sama dengan ngurusin fisik. Sebagaimana fisik itu butuh makanan secara simultan, makanan bergizi, maka hati itu juga dipikirkan. Jangan sampai naudzubillah seperti gambaran tadi, badannya sehat, kuat, perkasa, tapi hatinya bangkai-bangkai yang berkeliaran di muka bumi. Orang ini sebenarnya itu layaknya mayit tapi belum mati. Ya, jadi sebenarnya orang ini yang model begini ini sudah mestinya itu tempatnya bukan di dunia. Tempatnya di mana? Kuburan. Karena sudah tidak ibadah, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ibadah lima rahimani wa rahimakumullah. Untuk tafsirnya ya, kita mulai dari ayat 14. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih. Dengan saya ini dulu sudah kita pelajari sebagiannya. Nanti insya Allah anak bacakan kesimpulan-kesimpulannya. Semoga dalam satu pertemuan ini nanti tuntas surah Al-A'la, sehingga pada bulan yang akan datang insya Allah kita masukkan di surah Al-Ghasyiyah. Ini biasanya dibaca, dua surat ini dibaca berurutan ya. Kapan? Idul Fitri, Jumatan. ya. Tapi itu nggak wajib ya. Antum jangan berlebihan. Misalnya ada imam memimpin sholat, tidak baca Al-A'la, tidak baca Al-Ghasyiyah, itu protes. Ulangi Pak Ustaz. Pak Kiai, kenapa? Kenapa nggak baca Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah? Oh, ilmumu yang terlalu cekak. Ya. Makanya kalau cekak yang diem aja, jangan jadi wasit ya. Itu hanya sekedar anjuran, bukan kewajiban. Ya. Bukan kewajiban. Tapi kalau misalnya ada ya imam sholat Idul Fitri atau Idul Adha, dia nggak baca surah Al-Fatihah, itu diulangi. Ya. Ya. Kalau takbirnya nggak kompleks misalnya atau lupa atau grogi misalnya, takbir zawaidnya tidak dibaca 7 kali, rakaat pertama, 5 kali, rakaat kedua, gimana? Gimana? Diulang apa lanjut? Diulang apa lanjut? Lanjut, nggak usah diulang. Karena takbirnya itu juga bukan wajib. Baik.
Tapi biasanya ya kalau kondisinya normal, waktunya memadai, banyak yang baca Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah di sholat Id. Sebenarnya ada satu lagi ya, tapi Anda sendiri belum pernah berani mempraktekkan. Panjang surah Al-Qamar, Tarabat Sa'at wa Syafal Qamar, dan surah apa ya satu lagi? Subhanallah. Qaf dengan Al-Qamar. Atau pernah ngikutin apa namanya sholat Id, imamnya itu berani baca surah Qaf dan Al-Qamar? Ya, nggak pernah kan? Belum. Itu sholatnya bisa 40 menit itu. Nah, ya nggak memungkinkan Ustaz. Kapan lagi kita sering dengar surah Al-A'la dibaca? Sholat Jumat. Kapan lagi? Witir ya, 3 rakaat Al-A'la, Al-Kafirun, kemudian Jadi intinya sebenarnya surah ini itu akrab dengan kita. Kalau yang rajin Jumatan, insya Allah sering ketemu surat ini ketika Jumat. Perempuan Jumatan apa enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Pernah Jumatan enggak? Kenapa? Iya, sebenarnya boleh tapi Cuma tempatnya nggak ada. berarti lebih sering kaum laki-laki ya dengar surat ini ya dari Jumatan. Kalau itu banyak juga perempuan yang ikut sholat tarawih. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai dari ayat 14. Qad aflaha, sungguh beruntunglah man tazakka, orang yang mensucikan diri. Wa dzakara isma rabbih, dan mengingat nama Rabbnya, fa shalla lalu dia salat. Ini apa maksudnya? Kadang-kadang ada orang membaca surah ini salah. Ya. Ternyata yang dibaca itu adalah surah Asy-Syams. Awalnya sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fa sawwa, dan seterusnya sampai di sini qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Dan semua makmumnya juga enggak kalau itu salah. 10 makmum, 50 makmum itu ada yang tidak tahu kalau itu salah. Kenapa? Karena imam makmumnya juga enggak ada yang hafal. Ya, qad aflaha man tazakka, bukan qad aflaha man zakkaha ya. Itu nanti di surah apa? Asy-Syams. Atau dengerin tafsir. Ini anak merujuk ke tafsir singkat Al-Mukhtasar di tafsir Al-Quran Al-Karim. Ditafsirkan begini, qad faza bil maqrur, dia telah sukses, telah beruntung meraih apa yang dia cari. Jadi orang yang mensucikan jiwanya itu ya, dia beruntung. Beruntungnya itu apa? Mendapatkan apa yang dia cari. Yang dicari oleh orang mukmin ya, yang membersihkan jiwanya apa? Paling topnya yang antum dambakan, yang didambakan orang-orang mukmin itu apa? Meraih ridho Allah dan masuk ke dalam surga. Nah, itu yang didapat. Ya. Itu yang paling tinggi, Selain itu banyak, termasuk apa namanya? Hal-hal yang dicari di dunia ini ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Antum hafal dulu lagi? Apa artinya? Rabbana wa ya Rabbana atina, berilah kami di dunia hasanah. Apa itu kebaikan dunia? Oh, mau menang nggak bisa jawab. Nah, kamu berdoa minta hasanah dunia tapi gak ngerti hasanah yang kamu dambakan itu apa? Wahai ikhwatal iman, apa? Badan yang sehat, ya. Rumah yang bagus, ya. Tapi kadang-kadang tidak dapat, ya sabar. Ya kan? Istri yang salehah, iya. Apalagi kehidupan yang mapan, mobil yang apa? Yang nyaman.
Tapi kalau ternyata sampai hari ini kita nggak punya, ya sudah sabar. Ya. Kan mobil itu bukan kebutuhan pokok kan? Ya, anak nggak punya mobil, alhamdulillah. Modal mandir dan kembali dan kadang-kadang jalan kaki. Apalagi tetangga yang bagus, yang baik, iya kan? Iya. Rasulullah SAW bersabda, termasuk penyebab kebahagiaan orang di dunia itu adalah rumah yang lapang, tetangga yang baik, kemudian kendaraan yang nyaman. Ya, ada yang satu yang kurang, istri yang solehah. Kalau sudah dapat 4 nikmat unggulan itu atau 5 tadi yang saya sebutkan, kok nggak bahagia itu kepuasan dan banget. Lalu Ya, ya. ada yang salah. Baik. Kalau kebahagiaan akhirat apa? Apa? Oh, panjang sesuai dengan iman dan akidah kita. Cita-cita kita dengan akhirat kita apa? Yang pertama, berawal dari husnul khatimah, masih dalam keadaan muslim. Masuk ke alam barzakh, lulus dari fitnatul qabr. Nanti kalau dibangkitkan, orang itu kalau dibangkitkan persis sesuai ketika mati. Yang mati dalam keadaan kafir pasti dibangkitkan dalam keadaan kafir. Yang mati dalam keadaan musyrik pasti dibangkitkan dalam keadaan musyrik. Yang mati dalam keadaan munafik pasti dibangkitkan dalam keadaan. Gak mungkin ada orang mati munafik tiba-tiba di mahsyar itu jadi orang mukmin sejati. Untuk kira di dunia penuh dengan kekacauan. MBG kacau, operasi merah putih kacau. Oh macam-macam itu kan dunia. Gak usah bicara negara, hidup kita ada kacau. Rumah tangga kita aja sering kacau. Kacaunya apa? Suami nikah lagi. Kacau itu. Gak tahu saya. Insya Allah ya. Terus, apalagi panjang ini, panjang. Ya, semoga nanti kalau kita di mahsyar gitu ya, karena berawal cita-cita kita itu husnul khatimah, mudah-mudahan maksa kita tidak sengsara, tidak celaka gitu kan. Apalagi waktu dihisab, mudah-mudahan apa? Hisab kita mudah, ringan. Waktu amalnya ditimbang, apa? Nah, mudah-mudahan kebaikannya lebih. Waktu melintasi atas sirat, mudah-mudahan kita bisa jalan lancar. Ya. Kemudian puncaknya mudah-mudahan kita masuk. Nah, itu hasanah dijauhkan dari neraka. Nah, di sini tadi ditafsirkan fafaza bil maqlub, sungguh telah sukses mendapatkan apa yang dicari. Ya tadi kalau digambarkan, kalau dirangkum secara global adalah yang dicari adalah kebahagiaan atau hasanah dunia plus hasanah plus apa lagi? Dijauhkan dari api. Siapa? Man tatahhara minasyirki wal ma'asi. Siapa saja yang mensucikan dirinya dari syirik dan segala macam dosa. Oh, ini ya. Jadi kalau orang di dunia ini dia bersih, ya syirik itu dijauhkan dari dirinya, ma'asi berbagai macam maksiat dijauhkan dari dirinya. Ada satu lagi yang tidak disebutkan di sini, akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang tercela dijauhkan dari. Berarti kalau membersihkan diri dari syirik dan maksiat serta akhlak yang buruk diganti dengan apa? Dengan lawannya syirik apa? Tauhid, ketaatan, ya, kemudian akhlak yang dia beruntung. Beruntungnya datang beruntung yang sudah tidak ada bandingannya, tidak ada kalanya. Ini kata iman, lagi-lagi tadi kaitannya dengan hati ya. Kita sebagai seorang muslimah, dalam ajaran Islam itu ada ajaran namanya taharah, ya, bersuci. Ya. Orang Islam itu kalau bersuci, pertama bersuci dari apa? Yang lahir dulu, yang lahir dulu. Najis, baik. Najis ya, antum jangan menganggap remeh urusan najis. Ya, kadang-kadang ada orang buang air itu nggak cebok, kelihatannya sepele ya. Tapi seandainya orang itu sholat dalam keadaan pakaiannya kena najis, badannya kena najis, sah apa? Serius kan?
mempelajari dosa-dosa besar itu salah satunya adalah tidak bersuci setelah buang air. Itu salah satu dosa besar. Karena kalau ini dilakukan oleh seorang muslim itu nanti sholatnya gimana? Pakaiannya kena najis, badannya kena najis, sah? Baik. Ya, berarti pastikan kita ini punya perhatian terhadap kesucian dari najis. Ya, rumah-rumahnya orang muslim itu harus dijaga, ya kan? Dari najis, apalagi masjid, ya, masjid. Yang kedua, bersuci dari apa? Yang ini tidak ada di orang luar sana. Kalau masalah suci dengan dari najis, bisa saja orang kafir juga bersih. Yang menjaga dari najis. Meskipun tidak ada kaitannya dengan sholat karena dia ingin hidupnya sehat, misalnya ya. Ada yang spesial hanya untuk orang Islam. Bersuci dari apa? Hadas. Bersuci dari hadas itu kalau hadasnya kecil, apa? Wudu itu gunakan apa? Air kelapa boleh kan? Kenapa nggak boleh wudu pakai air kelapa? Tidak menyucikan. Hah? Tidak menyucikan. Bagus. Air kelapa itu halal diminum suci, tapi kalau buat wudu enggak. Kenapa? Tidak mensucikan. Suci tapi tidak. Ya, di sini ternyata penting bab air. Ya, belajar bab air. Kalau hadasnya besar, mandi itu juga dengan air yang suci dan Menyucikan. Ya, ini kaitannya dengan apa? Kita bersih dari hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan mandi, kaitannya dengan apa? Sholat dan ibadah-ibadah lain yang disyaratkan bersuci. Suci dari hadas dan kecil dan besar, termasuk tilawatul Quran atau apalagi kalau memegang mushaf ya. Itu fikih yang beredar di negeri kita ini adalah harus dalam keadaan suci. Baik. Kalau tidak ada air dan tidak ada air yang tayamum itu beda nggak dengan wudu? Beda nggak dengan mandi? Antum kalau tayamum apa kumur-kumur pakai debu? Bukan suci antum. Bisa debunya masuk ke kerongkongan. Inilah hebatnya agama kita ya. Ketika tidak ada air, berarti kita tidak bisa taharah wudu, tidak bisa taharah mandi diganti dengan debu. Bukan bedang ya Mbak ya, jangan bedang. Itu pakai debu. Itu pun jangan misalnya habis tayamum begitu, apa mukanya belepotan tanah, bukan begitu. Ya nanti diseka aja ya sampai belepotan. Baik, ternyata sifatnya juga sangat beda ya. Tayamum itu sebagai pengganti wudu, sebagai pengganti mandi dan sifatnya sama. Jangan punya gambaran ya kalau tayamum itu harus mandi tanah guling-guling gitu. Nah, kemudian bersih dari apa lagi? Dari kotoran, tidak najis, tidak hadas tapi kotor. Kuku diajarin untuk dipotong, jangan dipanjang-panjang. Bagian-bagian badan yang ini memerlukan perhatian khusus diberi perhatian. Bersih kan? Sampai di sini ya orang Islam itu sudah suci dari hadas, suci dari najis, bersih. Bahkan kadang-kadang itu kalau kita habis makan makanan yang menyisakan bau disingkirkan, dihilangkan semua. Apalagi kalau ke masjid ya. Menjelang zuhur itu dia makan sayur asem, ya, lalap petai, jengkol. Ke masjid masih bawa petai masih bawa jengkol. Enggak begitu, ya. Nah, tergambar. Nah, ditambah lagi apa? Kalau laki-laki mau ke masjid, pakai minyak wangi. Ya. Apa bedanya minyak wanginya perempuan dan laki-laki? Minyak perempuan, minyak wanginya laki-laki itu aromanya kuat. Kalau bisa itu dari 100 meter orangnya belum kelihatan wanginya sudah. Tapi itu mahal. Atau jangan mimpi kalau beli parfum 5.000, 10.000. Itu mah sebentar hilang bau. Iya. Kalau parfumnya perempuan itu jangan menghapur bau, aroma ini menimbulkan fitnah. Insya Allah. Dah, udah keren banget, udah ganteng belum ini? Bayangin, itu mau kemana? Mau ke masjid. Ke masjid itu kalau yang harian apa? Sholat 5 waktu, 5 kali sehari.
Kalau yang mingguan, yang sepekan sekali? Kalau yang setahun 2 kali? Segitunya kadang-kadang ada orang Islam itu jauh dari gambaran ini. Tiap hari nggak pernah mandi, nggak pernah taharah, nggak pernah Masya Allah. Tapi agamanya Islam. Ya, plus hatinya dibersihkan dari syirik, dari iman, dari kufur, dari nifaq, diganti dengan iman yang sahih, ya kan? Akhlak-akhlak yang buruk dikuras, dimuntahkan, dihiasi dengan akhlak yang terpuji. Masya Allah, pesona laki-laki muslim. Saya nggak berani gambarkan pesona wanita muslimah lama-lama. Puyeng kepala saya. Yang laki-laki aja ya, itu gambarannya wangi, bersih, suci dari hadas, suci dari najis, kemudian hatinya dibersihkan. Ini orang-orang yang menempa dirinya dengan konsep taharah yang diajarkan Islam akan menjadi orang Islam. Ya, iya. Apalagi kalau memang aslinya ganteng. Ya, kemudian dirawat sesuai dengan sunnah Nabi SAW, tambah top. Ya. Seandainya rupanya jelek kan, ya rupanya jelek ya, tapi bersih, ya, udah bersih, mulutnya dari kata-kata yang kotor, ya kan, akhlaknya mulia, Masya Allah. Baik, ini buat iman memerlukan perjuangan yang luar biasa ya, untuk mensucikan jiwa. Baik, itu gambarannya ya. Antum periksa diri masing-masing. Sudahkah kita rawat diri kita ini dengan konsep taharah yang ada di dalam agama kita? Ya. Oh ya, tadi ada ini. Nanti kalau hati itu sudah bersih, lidah itu sudah bersih. Ya. Kalau antum pengen tahu lidah orang itu hatinya bersih apa kotor kayak comberan ya? Apa kuat gitu ya? Gampang. Salah satu ukurannya adalah lihat mulutnya, lihat lisannya. Kalau Masya Allah dia ini ngomongnya ekstra hati-hati, ngomongnya itu bagus, kan dia pilih seperti lebih jeli daripada milih buah. Ya. Kemudian yang keluar itu kata-kata yang bagus yang kalau digunakan untuk menyapa istri, Masya Allah, istrinya itu tambah betah, ya, menemani suaminya. Ya, atau sebaliknya kalau seorang itu tadi istri ya, suami, istrinya juga begitu milih kata-kata yang bagus ketika komunikasi dengan suaminya. Ketika komunikasi dengan orang tuanya, Masya Allah, dia pilih orang-orang yang di sekitar dia juga dia kasih kata-kata yang bagus. Ini tanda kalau hatinya bagus, bersih. Ada ungkapan lidah itu ibarat gayung, menggayung apa yang di hati. Kalau hatinya bersih, maka lidah itu bening. Ya, menggayung sesuatu yang bening keluarlah ucapan-ucapan yang bagus. Makanya ya, hati-hati. Urusan lidah jangan dianggap sepele. Kalau ada orang Islam, Masya Allah, ibadahnya top banget, ya, rajin tahajud, rajin puasa sunnah, rajin sedekah, rajin beramal saleh, tapi lidahnya tajam setajam silet. Na'udzubillah. Memang ngaruh Pak, cuma lidah aja. Bapak berlebihan deh, masa cuma lidah aja sampai wanita yang sehebat itu ibadahnya dianggap bermasalah besar kalau lidahnya setajam silet, suka nyakitin orang. Berlebihan kan saya kalau mengatakan ini? Atau mungkin lebih dari itu, umrohnya itu sudah 10 kali. Berarti kalau sekali umroh itu diabadikan, berarti umroh bulan namanya ya. Atau hajinya, setiap haji itu diabadikan, haja 10 kali. Rajin tahajud, rajin puasa, tapi lidahnya tajam tadi, bukan yang itu. Berbahaya kan depan? Nah, kalau orang lain mungkin aku itu berlebihan ya. Orang sesoleh itu masa iya sih cuma lidah aja bermasalah. Nah, kalau ada yang bantah itu gimana? Gimana? Oh, gambaran hati. patokan kita, pedoman kita dalam beragama itu apa?
Pedoman kita dalam beragama itu apa? Al-Quran itu apa? Hadis atau sunnah ya? Baik. Dengerin baik-baik. Satu saat dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Tidak disebutkan namanya, cuma disebutkan sifatnya. Dilaporkan kepada Nabi SAW, fulana taqumul lail wa tasumun nahar. Ya Rasulullah, fulana itu rajin tahajud, rajin puasa. Wa taf'al, rajin beramal saleh. Wa tasaddaq, rajin bersedekah. Wa tu'ti jiranaha bi lisannya. Tapi sayang, dia itu nyakitin tetangganya, ya Rasulullah, dengan lidahnya. Siapa yang pernah dengar hadis ini? Rasulullah mengatakan apa? La khaira fiha hiya finnar. Ya ada kebaikan pada wanita itu, dia di neraka. Jahat kepada tetangga, ibadah yang sehebat itu dinafikan oleh Rasulullah. Yang dilihat adalah jahatnya kepada tetangga, diancam dengan neraka. Itu tetangga loh, bukan ibu. Ibu lebih besar lagi hak. Ya, baik. Ini gambaran hikmat kalimatnya. Mari sekali lagi diri kita ini jangan tanggung-tanggung. Jangan hanya bersih, masya Allah berbersih secara lahiriah. Ya. Hari ini berbersih secara lahiriah itu alatnya luar biasa. Kaca supaya bersih itu ada cairan pembersih kaca yang iklannya itu bersih tanpa kaca. Jadi saking bersihnya kita kelihatan ada kaca. Dan saya sudah coba ini, lihat, ternyata memang bersih. Ya, saya kadang-kadang ngelap-ngelap ya sesuatu saya pakai cairan itu bersih. Lantai hari ini, ya, lantai untuk membersih lantai, apa alatnya? Cairan pembersih lantai yang sampai bebas kuman. Jadi kalau orang itu misalnya nggak punya piring, dia buru-buru makan, nasinya ditumpaki apa namanya, lantai insya Allah nggak sakit perut, saking bersih. Kamar mandi, kloset tempat kita buang hajat itu, sekarang dijual cairan yang juga membunuh kuman. Iya kan? Masya Allah. Zaman saya kecil, iklan apa namanya, Rinso sebut Rinso ya, itu hanya bersih tanpa noda. Zaman itu saya kecil. Sekarang namanya untuk pakaian kita itu katanya gitu ya, sudah lembut, bersih, wangi. Bahkan ada yang iklannya itu manggilnya sampai 48 jam, itu bohong. Saya pakai pewangi itu, saya bawa keluar itu sebentar hilang. Tapi namanya iklan memang supaya ini kan, lebay gitu kan. Apalagi luar biasa alat-alatnya. Hari ini kok ada orang Islam gelasnya itu butek, amis, masih banyak apa? Apa namanya itu? Lemak. Kemana aja kamu? Zaman sekarang gelas begitu, piring begitu, kemana aja kamu? Orang beli 1.000 atau 500 itu satu saset itu piring kinclong, gelas kinclong. Ya, ini pakai saudara-saudaraku, ya supaya kita bersih. Tapi jangan lupa, orang Islam itu fokusnya bukan hanya bersih secara lahiriah, tapi hati. Sehingga dari hati yang bersih tadi, masya Allah gambarannya itu lidahnya itu menggambur kata-kata yang bagus, yang apabila dibuat berbicara dengan seseorang semuanya gembira, ridho, senang. Berikutnya, wadakara asma rabbihi fasalla. Lalu dia mengingat nama Rabbnya kemudian salat. Wadakara rabbahu, dia ingat Rabbnya. Bima syara'a min anwa'il dzikr, dengan berbagai macam zikir yang disyariatkan. Ya, kita itu kalau bicara zikir itu kalimatnya, pastikan zikir yang kita lakukan itu zikir yang masyhur, zikir yang disyariatkan. Ya. Kita akan zikir dengan zikir-zikir yang istimewa, dengan lafaz-lafaz yang istimewa. Ya. Bangun tidur zikirnya apa? Bangun tidur zikirnya apa? Alhamdulillah. Jujur, siapa yang belum hafal zikir bangun tidur? Ujung jari jujur. Hah? Alhamdulillah. Ya Allah, itu terlalu banget. Sudah tidur berpuluhan tahun belum tahu apa zikir yang diajarkan Nabi setelah bangun tidur. Bangetan. Ya Allah. Terlalu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana.
ini subuh-subuh. Saya ini cukup wudu atau cukup mandi, berarti zikir. Ingat Allah bahwa kita itu akan sholat, diwajibkan untuk taharah dulu. Ingat, jangan pura-pura lupa. Udah bangun tidur, yang seharusnya dia mandi janabah, dia tidak mandi. Sengaja pakai sarungnya BHS. Itu sarung mahal ya. Masya Allah, semuanya bagus, sajadahnya bagus, tapi dengan sengaja dia sholat itu tidak mandi dulu padanya. Sah sholatnya? Sholat mandi. Berarti termasuk zikir itu adalah ingat apa yang disyariatkan, yang diwajibkan, yang dilarang, yang dihalalkan, yang diharamkan. Dan kita sudah ingat, saya ini mau sholat ke WC. Zikir masuk WC apa? Atau doa masuk WC? Allah. Kalau keluar setelah di WC ini kita buang hajat, kemudian taharah keluar. Masya Allah, begitu seterusnya. Zikir yang masyhur, ya. Jangan asal zikir. Kenapa? Saya tekankan ini karena zikir ini sudah mengalami perluasan yang luar biasa. Zikir-zikir yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah dicontohkan. Masya Allah. Zikir harus bersama Ustadz Fulan, harus pakai seragam, ribet banget. Iya. Antum itu kalau belajar zikir benar-benar dari Ustadz yang ngajarin zikir. Setelah antum paham tidak mungkin nanti ya kita ketemu hari ini kita zikir bareng, nggak mungkin. Pasti antum dilepas nih ya, kalau bangun tidur zikirnya ini, masuk WC zikirnya ini, keluar WC zikirnya ini. Ya, mau keluar rumah nanti zikirnya ini, mau masuk masjid. Tidak perlu kita kompak rame-rame bareng, itu kan nggak mungkin. Doa mau tidur apa? Zikir bangun tidur. Ayo kita zikir dulu ya, kita bareng 10 orang tidurnya bareng, itu enggak kan? Yang mau tidur yang baca ini, yang belum tidur ya belum baca ini. Iya. Baik. Alhamdulillah ya, kalau kita itu benar-benar maksimal mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah, hidup kita penuh dengan zikir. Wa adda salat bisifatil matlubah liadaiha, dan menunaikan salat dengan cara yang dituntut untuk melaksanakannya, bukan sekedar salat. Salat dengan memperhatikan waktunya, rukun dan syaratnya. Ya. Antum perhatikan di sini tadi awalnya apa? Qad aflaha man tazakka. Ya. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Termasuk yang dimaksud zakat ini mengeluarkan zakat. Salah satu maknanya. Wa dzakara asma rabbih, dan ingat nama Rabb. Fa shalla lalu dia salat. Pertama mengeluarkan zakat. Kemudian kita menyebut nama Allah, bertakbir, kemudian salat. Ini terjadi kapan? Mengeluarkan zakatul fitr, kemudian kita bertakbir, kemudian sholat. Rangkaian ibadah ini kapan kita laksanakan? Di Idul Fitr. Ya, maka ada sebagian ulama yang mengatakan ini adalah ayat tentang Idul Fitr. Zakatul fitr, kemudian zakar asma rabbi, takbir, kemudian sholat Fitr. Tapi tentunya maknanya lebih luas dari itu. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya, bal tuqaddimuna al-hayatad dunya, akan tetapi kalian mengutamakan kehidupan dunia. Wa tufaddiluna 'ala al-akhirah, dan engkau mengunggulkan kehidupan dunia itu daripada akhirat. Ya, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Ya, hidup ini digunakan untuk memilih dunia, mengabaikan akhirat, mengutamakan dunia, melalaikan akhirat. Ada ma bainahuma min tafawutin 'azim, padahal di antara keduanya itu ada perbedaan yang besar. Ya. Kita ikhwatal iman kalau membandingkan dunia dengan akhirat, ya, dan kita kenal akhirat itu tentunya melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Itu lebih bagus mana dunia dibanding dengan akhirat? Akhirat. Iya. Baik. Jadi kalau ada orang hidupnya memilih dunia, mengabaikan akhirat, dia tidak siapkan bekal supaya nanti di akhiratnya bahagia, ini sebenarnya orang yang paling bodoh di dunia ini. Ya, ya.
Jujur aja, antum yang S3 siapa? S3 beneran, bukan S3 dada-dadaan. Ijazahnya asli, bukan palsu. Begitu tadi nggak saya rencanakan. Tiba-tiba ngomong bisa dijazah asli, jazah palsu. Ya kan? Kita itu heran aja urusan ijazah palsu. Rampung-rampung gitu kan, aneh banget gitu loh. Baik. Jujur ya. Jujur. Saya tanya, saya pengen tahu. Antum yang S1 siapa? Nggak ada. S1. Alhamdulillah. S2. Kalau S1 cuma satu, masa ada S2 2 orang, 5 orang? Iya kan? S3. Gak ada kan? Baik. Kira-kira di antara kita, termasuk saya tidak punya S. Kecuali S Subakir. Baik. Ya. Saya itu terus terang kerepotan ngadepin fitnah. Coba. Ada orang yang mengatakan itu saya ditulis Dr. Andes lah, RC macam-macam. Saya kadang-kadang harus jujur. Kalau sudah yang sering saya ingatkan, nggak perlu saya ingatin berkali-kali. Saya itu nggak punya gelar. Baik. Tapi ada yang nggak percaya. Ya. Kalau saya bilang itu ada yang nggak percaya. Ya. Tapi nggak pernah sih ada yang minta ijazah mana Bapak. Oh ijazah MTS saya punya, MTS punya, ada yang punya. Ijazah yang lain ada. Enggak semuanya saya sebutkan. Saya akan menanyakan begini, kira-kira kita ini kalau di luar sana itu dianggap sebagai orang-orang intelek, orang cerdas apa enggak? Jujur aja, Pak Sobirin saya tanya Pak Sobirin. Kita yang ada di semua ini, yang hadir di sini semua tempat. Kalau orang luar sana melihat kita ini ada nggak orang yang cerdas, yang apa namanya, yang intelek, ada nggak? Ya. Yang masuk sedikit pun kan, antum bukan profesor, antum bukan ini. Kalau bicara urusan orang cerdas itu biasanya ukurannya di sana itu adalah profesor. Iya. Kita ini orang Islam, ya. Kita ini orang Islam. Kalau bicara cerdas, kalau pakai ukuran itu kita ini nggak ada yang masuk nominasi. Ya. Tapi coba ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya oleh seorang sahabat. Baik, pertanyaan pertama, sahabat Ansor, ayyul mu'minina afdal? Ya Rasulullah, orang mukmin yang istimewa itu mana? Ini ada 1000 mukmin, 100.000, sejuta. Yang istimewa itu yang mana? Yang paling istimewa? Sama-sama ada imannya semua. Ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya, kata Rasulullah. Jadi seorang muslim itu bisa unggul dari muslim yang lain, mukmin bisa unggul dari mukmin yang lain dari jalur akhlak. Satu lagi pertanyaannya, ayyul mu'minina aqyas? Mana orang mukmin yang paling jenius, yang paling cerdas? Nah itu tadi, kalau di luar sana kamu kuliah nggak? Enggak, minggir. Kamu nggak mungkin jadi orang cerdas. Itu ukurannya di luar sana. Tapi perhatikan. Jawaban Rasulullah. Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang jenius itu yang paling banyak ingat mati. Ingat mati setiap saat dia ingat mati. Ini kaitannya nanti dengan ini. Ahsanuhum lima ba'da istiddadan, dan yang paling bagus persiapannya untuk sesudah kematiannya. Jadi di dunia ini dia siapkan bekal supaya nanti di alam barzah, di akhirat dia bisa merasakan, mendapatkan kebahagiaan. Itu orang cerdas. Ulaikal aqyas. Ya. Jadi kalau ada orang Masya Allah dikenal cerdas, kalau ngomong itu pasti dia tidak tahu bagaimana caranya supaya bahagia di barzah, lulus dari fitnatul qabr, dia tidak tahu, akhirat tidak tahu jalannya untuk meraih. Maaf. Itu bukan tipe kita. Ya, iya. Orang-orang yang seperti ini bukan tipe kita. Orang cerdas menurut orang Islam itu adalah yang memanfaatkan umurnya untuk menyiapkan bekal, untuk menyiapkan jawaban-jawaban terbaik nanti setelah dihisab oleh Allah. Itu orang keren, itu orang cerdas. Persoalan gelar atau tidak
itu relatif. Ya, tapi itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Kalau direnung-renungkan di kuatan iman, perbedaan akhirat dengan dunia itu seberapa besar sih? Luar biasa, nggak bisa diungkapkan secara matematik ya. Di dalam surah ini, akhirat itu diunggulkan oleh Allah dengan dua sifat. Dalam surah ini ya, wal akhiratu khairun wa abqar. Dan akhirat, walal akhiratu khairun wa afdalu minad dunya. Sungguh akhirat itu lebih baik dan lebih utama daripada dunia. Cuman ini kalau dilihat pakai kacamata, pakai panca indera kan ketemu. Karena dunia itu nyata, bisa dilihat indahnya, bisa cium bau harumnya, bisa dinikmati manisnya, itu kan dunia. Sementara akhirat ini melihatnya baru katanya. Antum sudah pernah dengar melihat akhirat? Katanya kan? Katanya siapa? Kata Allah dan kata Rasulullah. Iya. Jangankan akhiratnya, tanda-tanda kiamat besar itu semua baru katanya. Dajjal akan muncul, yang muncul, Dajjal akan muncul, matahari terbit dari terbenam dari tempat terbenamnya terbit dari barat, kemudian Isa turun dan tanda-tanda yang lain, itu semua katanya. Kata siapa? Kata Allah dan kata Rasulullah. Bagi kita, kata Allah dan Rasulullah itu meskipun belum pernah kita lihat, itu kita yakin di suatu saat pasti terjadi. Ya. Maka melihat akhirat itu tidak mungkin dengan panca indera, melihat akhirat itu dengan yakin. Nah ini orang-orang yang mabuk dunia diingatkan tentang akhirat itu kadang-kadang, ngapain saya tinggal di dunia? Orang enak begini. Akhirat kan katanya, jangan-jangan nanti tidak jadi ada akhirat. Sehingga saya ini rugi, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Sementara orang-orang itu liar, masya Allah, menikmati sebebas-bebasnya. Ya, bagi kita sekali lagi ketika membandingkan dunia dengan akhirat, ini masalah keyakinan mas sekalian, bukan sekedar masalah pengetahuan. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, ya. Baik. Wa ma fiha min muta'in wa ladzatin wa adwan. Di akhirat itu ada berbagai macam kesenangan, kelezatan dan abadi. Di anna ma fiha min na'imin la yanqati'u abadan. Kenikmatan di sana itu tidak terputus selama-lamanya. Di mana itu? Di surga. Yang di neraka apa isinya? Azab, siksa. Ya. Baik. Jadi kalau ada orang mengutamakan dunia sampai nggak mikir akhirat, ya siapapun orangnya, dengan ini orang merugi. Pada akhirnya pasti merugi. Rasulullah pernah bersabda, nanti didatangkan orang yang paling enak di dunia, hidupnya paling nikmat. Ada di sini yang paling nikmat? Nah, antum yang hadir ini ada orang yang paling benar-benar paling nikmat di dunia? Enggak. Antum punya apa? Saya juga nggak punya apa-apa. Punya tapi bukan level yang paling nikmat di dunia, ya kan? Baru sesaat dimasukkan ke dalam neraka, dia nanti menjadi penghuni neraka, baru sesaat masuk. Allah tanya, ini supaya kita tahu, Allah sih maha tahu ya. Bani Adam, pernah nggak kamu merasakan satu saja kenikmatan waktu hidup di dunia? Padahal ini orang yang paling nikmat. La Allah ya Rabbi, katanya. Tidak demi Allah ya Rabbi, aku tidak pernah merasakan satu kali kesenangan atau satu kali kebahagiaan. Sebaliknya ada orang paling sengsara di dunia ini. Tapi orang beriman bin ahli jannah paling sengsara di dunia ini. Kalau saya suruh tunjuk jari yang merasa paling sengsara, gak ada kan? Kalau antum berani unjuk jari merasa yang paling sengsara, saya omelin antum. Memang kamu menjalani hidup separah apa, saudaraku? Kok sampai merasa kamu ini orang paling sengsara? Yang jelas orang paling sengsara entah siapa orangnya. Apakah itu orang yang dibelah kepalanya dengan gergaji sampai terbelah karena mempertahankan imannya? Allah Ta'ala alam. Baru masuk ke dalam surga sesaat ditanya, kamu pernah merasakan penderitaan satu kali aja dalam hidup? La Allah ya Rabbi. Tidak, saya tidak pernah Rabbi. Nah, ini gambaran tentang perbedaan antara dunia dan akhirat.
Nabi SAW juga pernah mengatakan dunia itu jika dibanding dengan akhirat tidak ubahnya seperti salah seorang di antara kalian memasukkan jari ke dalam samudra. Samudra, antum harus ke laut kidul sana, ataukah ke samudra ya. Antum celukin jari. Ketika jari itu antum angkat, apakah tiba-tiba samudranya nyusuk? Air yang nempel di jari antum itulah nilai dunia. Sementara samudra itu adalah ibaratnya akhirat. Seperberapa itu? Yang nggak bisa diungkapkan. Ya. Jadi sebenarnya orang-orang Islam itu sudah diajari untuk jangan silau, jangan terfitnah dengan dunia dengan berbagai macam ungkapan. Tapi nggak tahu itu ya, yang Muslim yang sudah pejabat tinggi, gajinya besar, masih korupsi. Kamu kok serakus itu dengan dunia itu kamu dapat pelajaran dari mana? Kamu itu niru siapa? Kamu itu neladani siapa? Gaji sudah besar, tunjangan sudah berlapis-lapis, kamu masih Muslim. Kalau ada yang Muslim yang seperti itu, Masya Allah. Baik. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Inna hadza alladzi dzakarna lakum. Sesungguhnya yang kami sebutkan kepada kalian minal awamir, berbagai macam perintah wal akhbar dan berbagai macam berita, la fi suhufil munazzalati man qablaka. Benar-benar terdapat pada kitab-kitab yang diturunkan orang sebelum kamu. Nah dia suhuful munazzalah ala Ibrahim wa Musa, yaitu suhuf yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Baik, menuju 13.30 masih ada berapa itu? 11 menit. Anda bacakan kesimpulan dari surah-surah, dari kesimpulan-kesimpulan surah Al-A'la. Baik. Surah Al-A'la. Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah mengetengahkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, wujubu tasbih bismillah wa tanzihihi amma la yaliqu. Kewajiban mensucikan nama-nama Allah dari hal yang tidak layak baginya. Kawujubi tanzihi dzatillahi ta'ala an kulli ma la yaliqu bi jalalihi wa kamalihi. Sebagaimana kita wajib mensucikan zat Allah dari segala hal yang tidak layak, yang tidak sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan. Hati-hati buat kalimatnya, jangan sampai kita ini meyakini keyakinan yang tidak benar berkenaan dengan Allah Taala. Yang paling parah apa? Menetapkan sekutu atau tandingan bagi Allah. Ya, jangan sampai. Yang kedua, jangan sampai kita punya keyakinan Allah punya anak, punya istri. Jangan sampai kita punya keyakinan bahwa Allah itu tidak sama. Hati-hati. Ya. Kalau kita meyakini hal-hal yang sudah dinafikan oleh Allah dari dirinya, dari zatnya, berarti kita telah mengotori ya, zat Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan tersebut. Yang kedua, masyru'iyatu qauli subhana rabbiyal a'la. Disyariatkan untuk mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Kapan untuk mengucapkan ini? Subhana rabbiyal a'la, ya. Inda qiraati mana tadi? Inda qiraati hadhil ayat, ketika membaca ayat ini. Kemudian wujub tasbih biha. Kewajiban bertasbih dengan mengucapkan subhana rabbiyal a'la fi sujud, dalam sujud. Fi kulli sajdatin minas shalat, setiap sujud dalam salat. Subhana rabbiyal a'la salatan. Ini ya. Membaca subhana rabbiyal a'la setiap sujud 3 atau lebih. Jujur aja, antum bacanya berapa? Hah? Yang benar. Udah 3. Tapi kok cepat banget sujudnya? Hah? Potong. Ini kadang-kadang dibaca subhana rabbiyal a'la sudah cuma 1 kali bacanya itu cepatnya luar biasa. Subhana rabbiyal a'la. Seperberapa detik itu. Kemudian duduk lagi subhana rabbiyal a'la.
Kadang-kadang ada orang sholat itu kayak dikejar anjing Hendra. Ya kalau gitu ya. Mau kemana kamu, saudara? Tolong ya. Selama ini yang sudah sholat tapi sholatnya terburu-buru. Kamu terburu-buru kenapa ya? Saya lapar Pak, makan dulu kalau begitu. Kamu terburu-buru kenapa ya? Saya mau buang air dulu. Jangan ditahan, makruh itu. Tidak ada alasan untuk terburu-buru. Ya, sholat baca Fatihah yang bagus. Pikir-pikir baca sempurna bacaannya. Ya, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim 3 kali. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Ya, insyaallah kalau kita sebulan saja bisa berlatih tumakninah, insyaallah lanjutnya nanti lancar. Mau kemana gitu, sholat saja sampai secepat itu. Yang lebih parah lagi bulan Ramadan terawih sholatnya cepatnya luar biasa. Nah, ada apa itu loh? Isya normal, qobliyah ba'diyah isya normal. Ya, giliran masuk tarawih, masya Allah. Isya normal kan? Mana buktinya kalau normal? Ya baca Fatihahnya normal. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Normal kan? Tapi kalau nanti masuk tarawih, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Saya mau nyontohkan satu nafas gak bisa saya. Normal gak itu? Ya gak normal lah. Udah begitu nanti Fatihahnya cepat, rukuknya cepat, i'tidalnya cepat, semuanya cepat. 23 rakaat dalam 20 menit. Penting 20 menit, 7 menit atau berapa? 7 menit. Ini ya tolong ya. Yang selama ini sudah baca Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Kalau antum bacanya cuma sekali, tolong mulai dari ini nanti ya, sholat duhur nanti baca 3 kali. Ya, biar tumakninahnya maksimal. Baik. Yang ketiga atau keempat, maksudnya untuk qiraat hadis surah fil witr. Disyariatkan untuk membaca surah ini dalam surah witir, dalam surah witir. Faya qara'u qiraatil ula, baca pada rakaat pertama fil Fatihah. Fil witr faya qara'u qiraatil ula, kalau 3 rakaat dia bacanya qiraatil ula bil Fatihah wal a'la. Nah, wa fil tsaniyati bil Fatihah wal kafirun, rakaat kedua Fatihah dan Al-Kafirun. Wa fi raka'atil fitr Al-Fatihah awis was-samad aw as-samad wal mu'awwidzatain. Ini sudah sering ya. Kalau antum ngikutin tarawih di bulan Ramadan rata-rata ini kan, di witirnya 3 rakaat, bacaan yang pertama Pak Fatihah plus Al-A'la, yang kedua Fatihah plus Al-Kafirun, Fatihah plus baik. Kemudian Rasulullah SAW mencintai surah ini karena di dalam surah ini ada 2 anugerah istimewa dari Allah yang tertuang dalam surah An-Nahl. Antum merasakan nggak surah ini ada yang terkait dengan Rasulullah SAW? Yang itu merupakan anugerah, nikmat besar. Apa? Sanuqri'uka fala illa masyaallah. Ini ya. Jadi Rasulullah itu tidak perlu repot-repot ngapalin kayak kita. Ya, kita itu ngapalin surah Al-Kafirun aja kadang-kadang mumet ya. Apalagi 50 tahun baru ngapalin, nggak hafal itu, mau muter-muter nggak karu-karuan. Rasulullah SAW tidak perlu repot-repot ngapalin. Nih, sanuqri'uka, kami akan bacakan kepadamu wahai Rasul, fala tansa. Kamu tidak akan lupa. Ya. Illa masya Allah, kecuali Allah mengendaki. Itu hilang dari antara. Ada orang yang ngomong begini, mari saya lihat di YouTube. Ini sudah ada yang baca. Sekarang ini kita tidak usah menghafalin Al-Quran. Ngapain ngapalin Al-Quran? Ada memori. Ini HP saya ini ada 30 juz. Ngapain saya rekodin? Ngapain? Di laptop saya ada. Benar orang seperti ini? Pertanyaannya sederhana banget. Nah, kalau HP itu hilang, kalau laptop merusak, hilang kan? Tapi kalau dihafalkan, ada aja orang ngomong tentang agama ini ya. Ada yang mengatakan begini, tahun 2026 ini haji yang terakhir, jangan ada haji lagi. Masuk. Itu yang
baca itu, yang ngomong begitu itu pakai baju hitam gini, kemudian pakai apa baju warna merah angin. Alhamdulillah sudah ada yang ladenin orang ini, nggak perlu saya. Saya juga kalau ladenin serak juga nggak ngefek juga. Silakan orang-orang yang punya pengaruh ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah Allah mudahkan Rasulullah SAW untuk melakukan kebaikan. Yuyassiruhu lil Islam. Dan subhanallah kalau kita lihat isi kehidupan Rasulullah itu isinya adalah hal-hal yang istimewa karena dimudahkan oleh Allah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-A'la di witir, membaca surah Al-A'la dalam apa tadi? Salat Id, membaca surah Al-A'la juga di dalam salat Jumat. Biasanya pasangannya Al-A'la dengan apa? Al-Ghasyiyah. Insyaallah nanti Al-Ghasyiyah untuk bulan depan insyaallah ya. Kemudian yang berikutnya at-targhibu fi zakati wa dzikri was shalah. Anjuran untuk membayar zakat, zikir dan salat. Wa yahsulu hadza lil muslim kullu idil fitr. Dan ini terrealisasi dalam kehidupan seorang muslim mulai dari bayar zakat, zikir dan salat ketika atau setiap Idul Fitr. Dia mengeluarkan zakatul fitr. Kemudian dia datang ke masjid bertakbir. Takbir itu ikhwatal iman yang paling ditekankan adalah ketika keluar dari rumah menuju tempat sholat. Itu yang paling ditekankan ya. Tapi kadang-kadang ini malah biasanya dimanfaatkan untuk ngobrol. Mungkin kalau cuma ngobrol ya, waktu yang sangat istimewa untuk bertakbir ini tidak diperdayakan. Lebih parah lagi itu digunakan untuk menikmati gudang garam. Apa itu? Jarum, nah, palpuru, bentul, apalagi itu, kenapa sih nggak kamu tunda saja kalau memang belum bisa meninggalkan rokok, ya? Waktu istimewa dari rumah ke tempat musola, pelaksanaan sholat itu sangat ditekankan. Laki-laki takbir dengan suara yang keras, perempuan cukup didengar oleh dirinya sendiri. Ya? Itu salah satu perbedaan laki-laki dan perempuan itu takbir. Laki-laki itu bukan takbir, bukan begitu, tetapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau yang dua apa tiga? Hah? Pelit banget sih, kenapa tiga enggak? Boleh dua, boleh tiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah dan seterusnya. Atau mau tiga? Apa? Ini perbedaan lafaz aja gitu ya. Nggak usah. Lebaran malah perang gara-gara takbir. Ya Allah, bodohnya sampai segitu ya. Yang satu mencela saudaranya yang kamu kok takbir tiga? Nah kenapa? Maka kamu pelit takbirnya cuma ini, bukan persoalan pelit dan tidak pelit. Lafaz takbir itu ada yang takbirnya dua kali, ada yang takbirnya tiga kali. Ya, kemudian dia sholat. Sholat ini biasanya kita menyebutkan sholat apa namanya? Sholat Id. Hukumnya apa? Sholat Id. Hukumnya apa? Antara kita menyebutnya sunnah, tapi ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan wajib. Kemudian yang berikutnya at-tazhidu fid dunya wa targhibi fil akhirah. Di antara pelajaran atau kesimpulan penting dari surah Al-A'la adalah kita dimotivasi untuk zuhud terhadap dunia dan minat terhadap akhirat. Kenapa? Hati-hati, jangan sampai kebalik ya. Kita dikasih kesempatan di dunia ini, kemudian fokusnya hanya dunia, tak nggak ingat akhirat. Rugi kita. Karena dunia itu akan fana, sementara akhirat itu kekal. Ini aja ya, bagi orang berakal. Kalau saya mengutamakan yang rusak, yang binasa, mengabaikan yang kekal, itu saja sudah tolol saya. Ya kan? Iya, sudah bodoh banget gitu loh. Sampai ada ungkapan begini, kalau seandainya akhirat itu terbuat dari gerabah, dunia ini dari emas, tapi emasnya ini akan habis. Orang yang berakal milih gerabah yang kekal apa milih emas yang habis? Apalagi kalau sebaliknya ibarat dunia itu sudah receh, terbuat dari gerabah, gampang pecah, gampang hancur, sementara akhirat itu terbuat dari emas, kekal dan abadi. Kok ada orang milih dunia daripada naudzubillah. Terakhir, tawaful kutub as-samawiyah dalilun anna wahyullah. Persesuaian dan isi kitab-kitab samawiyah itu menunjukkan bahwa itu wahyu Allah.
Tidak ada pertentangan antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Ya. Wa kutubullahi wa kutubuhu anzalaha ala rasulihi alaihi salatu wassalam. Kitab bisa beragam, tetapi isinya ada persesuaian satu dengan lain. Ya. Kita umat Islam, kitab yang kita imani itu berapa? Kitab-kitab yang kita imani ada berapa? Itu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ada 4 ya. Itu semua kitab-kitab Allah yang asli, tapi tidak ada pertentangan. Apakah di Injil itu Allah mengkabarkan dia punya anak? Tidak mungkin. Orang yang meyakini Allah punya anak itu tidak punya dalil sedikit. Tidak ada dalil. Ya, taib itu menurut keyakinan kita. Menurut keyakinan kita. Ya. Oke, yang kita wajib imani tadi ada berapa ibadah iman? 4. Apa saja 4 itu? Kita mulai dari Zabur, Taurat, Injil. Yang kita amalkan yang mana sekarang? Benar. Yang 3 itu statusnya di mana? Ada di dalamnya. Sudah lewat masanya. Bahasa ilmiahnya apa? Mansukha. Sudah dihapus dengan diturunkannya. Ya, mansukha. Sudah tidak berlaku lagi. Papai. Taurat mansuh, Injil berlaku di zaman itu. Setelah Rasulullah diutus, maka kitab suci yang wajib kita amalkan adalah Al-Qur'anul. Dan ini kita belajar ini menuju ke sana ya. Kita baca, kita pelajari, mudah-mudahan paham artinya bisa kita amalkan. Sehingga kita masuk golongan yang mulia dengan sebab Al-Quran. Dimuliakan oleh Allah dengan sebab Al-Quran. Dan mudah-mudahan jangan sampai kita jadi orang yang dihinakan oleh Allah karena mencampakkan Al-Quran, karena meninggalkan Al-Quran. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi shalihat. Sampai di sini saudaraku, kita sudah anggap selesai ya, anggap selesai karena sudah kita telah tafsirnya, sudah selesai dan lengkap dengan kesimpulan-kesimpulannya. Semoga bulan depan kita bisa lanjut ke surah Al-Ghasyiyah. Ya. Karena ini pasangannya ya, baru Al-A'la. Sering dibaca oleh Rasulullah tadi di Jumatan di akhir. Ya. Antum capek? Capek? Jujur aja capek enggak? Capek bagaimana saya? Dari tadi saya ngomong dengan tegangan tinggi ya. Soalnya majelisnya besar banget. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kalau cuma 5 orang saya tidak, apalagi pakai mic maka berlebihan ya. Jadi suara saya nadanya tinggi ini bukan karena emosi ya, supaya antum dengar dengan baik dan bisa dipahami. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya, semoga antum dapat pelajaran yang besar. Artinya apa? Semutan, pegel-pegel, ya capek. Dan doakan saya juga, mudah-mudahan saya juga dapat pelajaran dari Allah. Waktu yang saya luangkan untuk mengajar di sini, mudah-mudahan menjadi bagian dari Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kajian kita tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Fakir. Semoga beliau selalu diberikan